Shalom, selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, sahabat PKLU dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Saya, Ibu Mahrice Anneke Pondawaroka, berjemaat di GPIB Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kita akan membaca firman Tuhan yang ada di SBU, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang baik, kami datang padamu di pagi ini, menaikkan segala puji syukur limpah terima kasih atas kasih-Mu yang sudah menyertai kami di malam yang gelap, dan boleh bangun pagi dengan nafas yang Kau sudah anugerahkan, kesehatan, kekuatan Engkau berikan pada kami. Terima kasih Bapa di surga, dan kami akan beraktivitas di sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan, Engkau hadir bagi kami, dan olehnya sebelum kami beraktivitas, kami ingin merenungkan firman Tuhan. Tuhan curahkan kami Roh Kudus-Mu, menguasai hati pikiran, dan memampukan kami mengerti, hingga Roh Kudus memampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Ampunkanlah dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup, kami naikkan doa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pagi ini dari SBU, tanggal 13 September 2024, edisi pagi. Kita akan membaca dari 1 Tesalonika 4, ayat 3 dan 4. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam kekudusan dan kehormatan. Renungan pagi ini diberi judul Anugerah Pengudusan. Berbicara mengenai pengudusan, tidak bisa dilepaskan dari Allah yang adalah kudus, yang menguduskan manusia. Terkait dengan hal itu, Adolf Tangere dalam bukunya The Spiritual Life, A Treatise on Ascetical and Mystical Theology 2015 menuliskan, karena Allah adalah kekudusan itu sendiri, kita tidak bisa bersatu dengannya kecuali hati kita bersih, suatu keadaan yang menyiratkan dua syarat: penebusan atas masa lalu dan pelepasan dari dosa, serta kemungkinan terjadinya dosa di masa depan. Pengudusan kita terjadi melalui penebusan yang Allah anugerahkan, dan bagaimana kita tetap memelihara dan menjaga di masa kini dan masa mendatang. Rasul Paulus dalam bacaan pagi ini menggarisbawahi tentang pengudusan jemaat Tesalonika.
Kata yang digunakan adalah hagiasmos, yang di dalamnya terkandung pengertian proses menjadikan kudus. Dengan menggunakan kata tersebut, Paulus mengajak jemaat Tesalonika untuk sungguh-sungguh menghayati bahwa kekudusan mereka dialami bukan karena kehebatan dan kemampuan mereka, melainkan karena semata-mata anugerah dan kasih Allah bagi mereka. Itu sebabnya Paulus mengajak mereka untuk menjaga kekudusan yang telah mereka terima dari Allah dengan cara menjauhkan diri dari tindakan percabulan atau porneia. Istilah tersebut merujuk pada imoralitas seksual yang didasari pada hawa nafsu kedagingan yang tak terkendali. Percabulan juga merujuk pada penyembahan berhala karena dalam ritual agama pagan, di dalamnya terdapat aktivitas yang dipersembahkan bagi ilah-ilah. Pengudusan membawa kita pada kesadaran bahwa Allah sangat mengasihi kita. Hanya dengan pengudusan maka kita dapat menyatu dengannya. Ia tidak menghendaki adanya keterpisahan antara kita dengan Dia. Kita diajak untuk memusatkan hati dan pikiran hanya kepada Dia, Sang Maha Kasih, agar kesetiaan dan kekudusan hidup itulah yang kita persembahkan kepadanya. Amin. Oma Opa, sahabat PKLU, kita akan menutup pembacaan dan perenungan kita di pagi ini. Dan sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang baik, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengangkat hati kami, menaikkan puji dan syukur kami kepadamu atas kasih-Mu Bapa yang sudah memampukan kami untuk duduk seketika bersama Engkau, membaca, merenungkan firman-Mu untuk bekal kehidupan kami. Kiranya Engkau mampukan kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat hidup kudus di hadapan-Mu. Hati kami selalu hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Terima kasih atas firman-Mu di pagi ini. Kami akan beraktivitas. Tuhan, sertai kami. Curahkan Roh Kudus menerangi hati pikiran dan menuntun langkah-langkah kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh pengurus PKLU, baik di tingkat sinodal dan jemaat-jemaat Tuhan, sertai mereka dalam menyusun program, dan
Tuhan anugerahkan roh hikmat, akal budi bijak marifat-Mu, agar mereka dapat melakukan tugas pelayanan mereka dimanapun dengan tuntunan, kasih, dan kehendak-Mu. Ampunkanlah dosa kami, Bapa. Kami tetap letakkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya di tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan sumber hidup kami naikkan doa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Opa Oma, sahabat PKLU dimanapun berada. Terima kasih perjumpaan kita di pagi ini. Dan kita akan berjumpa kembali di program selanjutnya. Tuhan memberkati.